Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Satuan Polisi Pamong Praja Padang menggerebek rumah kos, puluhan muda-mudi tanpa surat nikah terjaring razia. Tingginya angka perceraian, Kantor Urusan Agama Koto Tangah Kota Padang akan memperketat pendidikan pranikah. Angge pisang, kuliner khas Minangkabau kini hadir di tempat mangkal kaum milenial. Peternak di Nagari Tigo Koto Awamalintang, Kecamatan Ampek Koto Awamalintang, Padang Pariaman, kini risau. Pasalnya, wabah penyakit mulut dan kuku di daerah mereka semakin parah. Data yang dihimpun pemerintahan Nagari, dari 1.000 ekor ternak yang ada, 30 ekor positif PMK, 7 diantaranya mati. Karena tak tersedianya obat-obatan, ternak yang terdampak hanya diobati dengan ramuan tradisional yang diracik sendiri. Ramuan tersebut kemudian diminumkan kepada ternak setiap harinya. Meski cara ini bisa menyembuhkan ternak, namun warga sangat berharap ternak mereka disuntik vaksin. Kesulitan kami di tengah masyarakat yaitu masalah obat. Kami cuma memakai untuk mengatasi PMK ini, itu adalah ramuan secara tradisional. Ini umpama daun apokat, daun bunga rayo, daun rambutan, itu diremas dulu sama air beras, itu dikasih sama ternak. Dari data yang dirilis di 3 kecamatan itu, Nagari kita sebanyak 30 ekor itu positif itu penyakit PMK. Yang mati berdasarkan laporan di setiap wilayah kita yang ada di tingkat Nagari itu sebanyak 7 ekor itu mengalami kematian. Dari data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Padang Pariaman, tercatat 8 ekor ternak mati, 399 sembuh, dari lebih dari 1.700 ekor terdampak penyakit mulut dan kuku. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Sejumlah petugas Satpol Pamong Praja Kota Padang mendatangi sebuah tempat kos-kosan yang berada di Kecamatan Padang Barat. Petugas menemukan 29 orang yang terdiri dari wanita dan pria tanpa surat nikah. Selanjutnya mereka dibawa ke Mako Satpol Pamong Praja Padang. Selain itu, petugas Satpol PP Padang juga memanggil pemilik kos. Jika terbukti melanggar Perda nomor 9 tahun 2016, Satpol Pamong Praja Padang akan memberikan sanksi. Menertibkan rumah-rumah kos yang ada di Kota Padang, termasuk juga ada kegiatan menertibkan salon-salon yang ada di Kota Padang. Hasil dari penertiban yang kita lakukan, kita menemukan sebanyak 15 cewek dan 14 cowok. Kalau di total semuanya ada 29 orang. Yang mereka ini terindikasi tidak memiliki identitas. Mereka satu kamar antara perempuan sama laki-laki, kemudian juga yang tidak memiliki KTP. Penertiban di lokasi kos-kosan ini dilakukan petugas untuk mengantisipasi maraknya tindakan asusila di Kota Padang, terutama rumah kos-kosan. Alfi melaporkan dari Padang. Baru-baru ini, Pengadilan Agama Kota Padang merilis Kecamatan Koto Tangah menjadi kecamatan paling banyak angka perceraiannya di Kota Padang. Menyikapi hal itu, Kantor Urusan Agama Koto Tangah akan mengambil tindakan. Menurut Kepala Kantor Urusan Agama Koto Tangah, pihaknya akan memperketat pendidikan pranikah. Pranikah adalah pembekalan pengetahuan agama, keterampilan, dan kemampuan bagi pasangan calon pengantin dalam menghadapi dan membina rumah tangga. Tujuannya, jika timbul suatu masalah, mereka mengambil keputusan dengan matang. Sementara tingginya angka perceraian di Koto Tangah
Menurut Ramlan, juga karena adanya faktor kesalahan administrasi di pengadilan. Antisipasi kita dari kantor urusan agama bahwa kita berupaya agar setiap calon pengantin itu bisa melalui SOP yang telah kami terapkan. Ada pendidikan pranikah, ada pendidikan suscatin, ya. Jadi memang diberikan modal-modal bagi mereka untuk mengatasi problem atau konflik ketika terjadi problem di rumah tangga. Namun yang bercerai hari ini adalah mungkin yang pertama kita catatkan beberapa tahun yang lalu. Yang kedua ada perpindahan penduduk yang memasukkan proses gugatan atau permohonannya itu melalui Kecamatan Kota Tangah, maka pengadilan otomatis akan memasukkan itu kepada Kota Tangah seperti itu. Kantor Urusan Agama Kota Tangah mencatat setiap bulan rata-rata 140 hingga 150 pasangan pengantin yang menikah, baik di kantor KUA maupun di rumah calon pasangan pengantin. Dari Padang, Robiham melaporkan. Kuliner khas Minangkabau bernama pangek pisang yang biasanya disuguhkan ketika acara-acara adat, kini hadir di tempat mangkal kaum milenial. Tepatnya di sebuah kafe yang berada di Jalan Flamboyan, pusat Kota Padang. Pangek pisang adalah kuliner khas dari Solok Selatan. Kuliner ini biasanya disuguhkan jika ada acara-acara adat seperti pernikahan, malewakan gala datu, syukuran, kelahiran anak, dan lain-lain. Membuatnya cukup mudah dengan bahan dasar pisang batu, kelapa yang sudah menjadi santan, kunyit giling, kemiri, garam, gula, vanili, dan daun pandan. Awalnya kupas pisang dan dipotong menjadi 2 bagian. Setelah itu, masukkan semua bahan-bahan ke dalam santan dan diaduk hingga rata. Selanjutnya, pisang yang telah dikupas dicelupkan ke dalam bahan-bahan yang telah diaduk dan dimasukkan ke dalam wajan yang berisi daun pisang dan kulit pisang. Selanjutnya dimasak atau direbus dengan api yang cukup, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Proses ini hanya dilakukan lebih kurang 25 menit. Setelah masak, pangek pisang disajikan ke piring dan ditambahkan nasi ketan. Menurut seorang penggagasnya, sengaja mengenalkan kuliner ini kepada generasi milenial. Selain itu, kuliner ini bermanfaat bagi kesehatan karena tidak mengandung bahan-bahan pengawet. Kami terinspirasi, kenapa kami harus menampilkan ini di kafe-kafe, karena tujuan utama kita adalah ingin mengenalkan kepada para milenial bahwa makanan tradisional itu lebih murah dan lebih gampang kita dapatkan. Kita bebas dari bahan kimia, rasanya tidak kalah enak dengan jajanan-jajanan lain. Pengunjung kafe yang mencoba mencicipi pangek pisang ini mengaku rasanya cukup enak dan harganya pun tak terlalu mahal. Enak sih untuk pertama kali saya coba. Setahu saya ada nasi ketan gitu, juga ada pisang yang kayak dipangek gulai gitu. Rasanya unik, enak, terus harganya juga terjangkau. Dalam itu ada ketan, ada pisang, terus ada dibaluri sama kuah khas sama pangek pisang gitu. Ini makanan dari khas Sumatera Barat yang dari Solok Selatan. Baru di coffee shop yang di sini. Apa yang dilakukan oleh salah satu pemilik kafe ini perlu diapresiasi oleh pemerintah setempat. Sudah saatnya generasi muda di Minangkabau disuguhkan dengan makanan khas yang saat sekarang telah jarang dijumpai.
Dengan demikian, kuliner Minangkabau bisa menjadi raja dan menjadi menu utama di setiap kafe, restoran, dan rumah makan. Alfi melaporkan dari Padang.